kita mulai belajaran. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya kasiran nawab ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubadi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pak, nah sebelumnya mau saya absen dulu. Oh ya, kira-kira ada nggak sampah-sampah yang masih berserakan ya? Coba dilihat. Nanti kalau ada silakan diambil. Ya, ya. Nah, ada sampah-sampah yang masih berserakan. Jadi jangan sampai kita cuma kok punya slogan An-Nafatu Minat Iman, tapi kita sendiri tidak melaksanakan. Itu jangan sampai. Nah, saya absen ya. Ini jumlah kamu 48. Alvina Febrian Rosita, Angelia Fatmanika, Arida Nihayatul Husna. Kita. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, ya. Jadi perlu saya kasih pemantapan. Kamu ketika belajar harus semangat. Jangan sampai seperti tadi apa? Ketika di absen kayak anak sakit. Harus semangat. Mengapa? Karena kamu sebagai generasi penerus. Nanti kalau kamu udah lembek, sebelum kita mulai, nanti Ustaz akan mengulangi materi atau mereview materi yang kemarin. Masih ingat tak kemarin? Halaman berapa kemarin? Halaman berapa kemarin? Masih ingat ya? Insya Allah halaman 16 ya, 16 dan 18. Jadi penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Kita ulangi. Jadi memang Pancasila yang dulu dirumuskan oleh Badan BPUPKI ya, tanggal 29 Mei sampai tanggal 13 Mei kemudian 1 Juni itu oleh bangsa kita dijadikan sebagai pedoman, sebagai pandangan hidup, pedoman dan pandangan hidup. Nah untuk saat ini kemudian tujuan pelajaran ini peserta didik mampu menganalisis peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Kehidupan global yang cepat, kehidupan zaman yang cepat, kira modern. Kemudian indikator pencapaian tujuan pembelajaran setelah kamu belajar ini, apa yang akan kamu capai? Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan identitas nasional. Yang ketiga, peserta didik mampu mengkaji penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ataupun bernegara. Ini yang kita banyak ingat. Yang ketiga ini yang C. Yang keempat, peserta didik menganalisis, mengevaluasi dan mencipta produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional. Kita akan fokus di sini. Nah,
kita sebelum kita mulai pelajaran lagi, untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Ya. Jangan sampai pelajar itu nggak bisa lagu-lagu nasional. Bisanya lagu apa itu? Cidro, kangen, apa nih? Tak jili bojomu rapat tak balik nih. Bukan apa namanya enggak sesuai dengan kamu, dengan status kamu sebagai pelajar. Sangat tragis sekali ya. Maka Ustaz ataupun Bapak mau menyampaikan ke Bapak. Ustaz ya. Kita sama-sama nih. Kita mulai. Saya dulu mundur ya. 1, 2, 3, 4. Ya, penyanyi. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita kuy. Dalam video-video sebelumnya, kita telah membahas mengenai sejarah, rumusan, dan penetapan Pancasila, kemudian makna dari Pancasila itu sendiri apa, serta fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, namun tahukah bahwa Pancasila ada itu bukan hanya untuk dihafalkan atau dipelajari teorinya saja. Pancasila itu ada nilai-nilai Pancasila atau penerapannya, maka akan tidak jauh ya kita membahas mengenai TAP MPR nomor 1/MPR/2003 tentang pedoman, penghayatan, serta pengamalan Pancasila. Nah, kita akan membahas bagaimana sih penerapan Pancasila yang seharusnya. Kita akan bahas satu persatu dari sila pertama sampai sila yang kelima. Yang pertama tentu kita akan membahas sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini merefleksikan bahwa kira-kira ya, tadi kan ada yang pakai ibadah seperti agama Hindu dan ada yang pakai kopiah, berarti menggunakan agama Islam. Kira-kira apa analisis kamu dengan gambar tadi? Toleransi, benar apa tadi? Saling menghargai. Notabene mereka dari para Thailand, tahu umat Islam yang ada di Indonesia, membantu mereka ngasih makan, itu namanya menghormati harga menghargai, toleransi antar umat beragama. Nah, kira-kira itu termasuk penerapan sila keberapa? Sila berapa ya? Enggak ada sila keempat? Kita lihat. Ya udah putar berarti. Lagi. Sobat Eksis, sikap masyarakat Indonesia kepada para biksu yang sedang menjalani tudong merupakan salah satu contoh dari penerapan sila dalam Pancasila. Menurut kalian,
Sikap masyarakat tersebut merupakan penerapan Pancasila yang keberapa ya? Yap, benar sekali. Sikap masyarakat Indonesia kepada para biksu yang sedang menjalani tudong merupakan pengamalan dari sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa berisikan nilai-nilai ketuhanan memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia. Ini, sekarang akan saya buat kelompok ya. Silakan buat kelompok, 5 kelompok. Enaknya baginya sepertinya apa? Dirubah kira. Ini aja ya. Ini saya buat 5 ya, 5 kelompok yang nanti masing-masing kelompok harus menjawab 2 soal itu. Setelah selesai, nanti silakan mempresentasikan ke jadi berapa ya? Amin. Kemudian Amaramis, kemudian Hatta dan Ahmad Bajol. Itu sepakat kalau negara kita bukan negara Islam, tapi negara yang berdasarkan ideologi Pancasila. Cuma Islam tetap ada di Indonesia. Jadi seni-seninya itu tetap ada di negara kita. Nah, yang kelompok kedua, kelompok yang sosial nasionalis Islam, anggotanya seperti Muhammad Hatta, kemudian Muzakir, Haji Baik, Hasim. Itu menginginkan negara kita negara menjadi negara Islam, negara yang bersyariat pada agama Islam. Tapi yang ditolak yang ini, yang berdampak yang lain ditolak. Karena kalau kita nanti memisahkan Islam, maka banyak daerah-daerah yang memisahkan dari Indonesia. Di Papua, Papua, Nusa Tenggara Timur, Tenggara Barat, Bali akan memisahkan dari ini. Bagi lah ya. Tindakan kekerasan. Seperti orang-orang yang buang bunuh diri itu tadi kan
membeda-bedakan teman yang berbeda agama di dalam satu kelas. Itu contoh dari sila yang pertama. Sila yang kedua, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Dan contoh, jika saat kita itu lewat di depannya, itu kita harus menunduk. Nah, itu sudah dipraktekkan dengan yang namanya Mbak Pina tadi ya. Contoh pada sila yang ketiga, yaitu contoh dari sila yang ketiga yaitu mencintai produk dalam negeri, yaitu seperti itu buku buku Vision, Sidu. Itu benar dari saya tuh ya? Itu ada dari Indonesia ini. Oh, ya. Ada tulisan. Era digital sekarang ini yang harus kita amalkan dari sila yang pertama yaitu tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama di dalam satu kelas. Itu contoh dari sila yang pertama. Sila yang kedua, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Dan contoh, jika saat kita itu lewat di depannya, itu kita harus menunduk. Nah, itu sudah dipraktekkan dengan yang namanya Mbak Pina tadi ya. Contoh pada sila yang ketiga, yaitu contoh dari sila yang ketiga yaitu mencintai produk dalam negeri, yaitu seperti itu buku buku Vision, Sidu. Itu benar dari saya tuh ya? Itu ada dari Indonesia ini. Oh, ya. Ada tulisan keterangan Setelah itu contoh yang keempat, sila yang keempat yaitu suka bermusyawarah walaupun itu di tempat manapun itu kalian berada. Ya itu kalau sama di kelas berarti di kelas, di kalangan masyarakat itu juga masyarakat, di jalan, kecuali dalam ujian. Boleh dengan Kalau dia nggak boleh musyawarah. ya itu dikecualikan. Dan Abuya Pradawo. Abuya Pradawo. Kemarin itu kita itu adalah pelajar yang dididik untuk bisa mandiri, individu dalam. Nah, skip sekarang. Nah, sekarang contoh dari sila yang kelima yaitu mendapat JKN KLS SKIP. Mendapatkan JKN KIS dari pemerintah. Nah, kalian tahu nggak JKN KIS dari pemerintah itu apa? Tahu. Ya, benar. Fungsi dari KLP itu fungsi dari KIS itu bermanfaat untuk semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan bantuan kesehatan. Tidak dilihat dari segi rendahnya ekonomi mereka atau tingginya ekonomi mereka. Nah, sekarang soal yang kedua. Selain itu apa saja yang menjadi tantangan bagi para pelajar dalam menerapkan Pancasila pada era digital seperti saat ini? Tantangan bagi para pelajar. Tantangan. Nah, yang saya catat ini walaupun sedikit tapi insya Allah bermanfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu
jaranan, juga di situ ada barongsai. Barongsai. Insya Allah ada. Seperti yang kemarin ada di Trenggalek pas, yaitu pokoknya itu ada pas patan. Iya, patan. Oke. Nah, yang kedua yaitu sulitnya berinteraksi dengan sosial. Kemarin kita sudah ya belajar menggunakan video pembelajaran sampai pada penerapan Pancasila dalam kehidupan global, ya, dalam global, bahkan ataupun apa peluang dan tantangannya. Nah, kita sampai pada refleksi, belum sampai pada rangkuman, ya. Rangkuman belajar pada hari kemarin. Ya, ini rangkuman yang saya dapatkan. Yang pertama, jadi era digital seperti sekarang ini memberikan peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasila yang tadi kita bahas. Sementara tantangan yang kedua, kemajuan teknologi memberikan kemudahan kita untuk terkoneksi dengan orang-orang di tempat berbeda, menjadi peluang untuk memperkenalkan nilai data jadi yang mencerminkan kepada lebih banyak orang ya, melalui konten-konten gitu ya. Kalau kamu buat konten nanti di Facebook gitu, di YouTube dan macam-macam, nanti banyak orang yang akan mengenal nilai Pancasila. Yang ketiga yang C, berbagai bentuk media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk mengkampanyekan perilaku yang digunakan pada Pancasila. Yang keempat, kemajuan teknologi juga menjadi tantangan berdiri bagi bangsa Indonesia untuk bisa mengimplementasikan atau mewujudkan dan mempertahankan nilai serta tradisi yang tercermin pada Pancasila, tradisi lama. Kemudian yang E, radikalisme, ujaran kebencian, intoleransi dan penyebaran hoax menjadi beberapa tantangan penerapan Pancasila yang pada media sosial. Tahu radikalisme apa? Tindakan kekerasan, kriminalitas. Kalau kebencian, kita tahu tak kebencian? Tindakan siapa? Tindakan siapa namanya? Belanda. Yang F, Pancasila adalah ideologi yang lahir dan dibentuk dari nilai tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang G, penerapan Pancasila tidak hanya merupakan hafalan, melainkan penerapan dalam kehidupan melalui kegiatan sehari-hari. Diterapkan yang ke H, yang pertama menekankan tentang bagaimana harusnya bersikap dengan adanya perbedaan agama dan keyakinan sehingga orang tetap yang C, sila kedua menekankan pada kemampuan untuk bersikap terhadap orang lain dan melihat orang lain sebagai individu yang ingin berlaku toleransi dan belajar. Yang ke J, sila ketiga menekankan pada kemampuan untuk menjaga keutuhan di tengah-tengah keberagaman. Yang K, sila keempat menekankan pada keterlibatan dalam kegiatan musyawarah dan menyikapi perbedaan pendapat. Yang ke L, yang kelima menekankan pada kemampuan sikap berhasil pada individu lain yang memiliki berbagai latar belakang berbeda baik jenis kelamin, status sosial dan status. Nah, saya minta sehari presentasinya diberikan dari tadi kelas 11 dari kawan. Tapi kalau kelas